Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Rektor Fakultas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Hadis Umum beserta dosen pengampu, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan sasaran evaluasi. Subjek dan sasaran evaluasi. Evaluasi merupakan proses penting untuk mengukur dan menilai suatu program, proyek atau kegiatan. Subjek evaluasi dapat mencakup berbagai aspek seperti kinerja, dampak, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu, sasaran evaluasi dapat meliputi individu, kelompok, organisasi, atau bahkan kebijakan secara keseluruhan. Definisi evaluasi. Yang pertama, penilaian sistematis. Evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, pengambilan keputusan. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan. Tujuan evaluasi yang pertama, pengukuran kinerja, menilai sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai. Yang kedua, identifikasi masalah, mengungkap permasalahan yang muncul selama pelaksanaan suatu program. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan, memberikan masukan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas di masa depan. Subjek evaluasi, yaitu tadi yang pertama, individu. Evaluasi dapat dilakukan terhadap kinerja dan kompetensi individu dalam suatu organisasi. Selanjutnya, program atau proyek. Evaluasi dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas dan dampak suatu program atau proyek. Kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan untuk menilai implementasi dan efektivitas suatu kebijakan atau regulasi. Sasaran evaluasi. Di sini ada efektivitas, yaitu evaluasi dapat mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai. Selanjutnya, efisiensi. Evaluasi dapat menilai penggunaan sumber daya secara optimal. Dampaknya ada, evaluasi dapat menganalisis dampak yang dihasilkan oleh suatu program atau kegiatan. Relevansi. Evaluasi dapat menilai kesesuaian suatu program atau kebijakan dengan kebutuhan dan konteks. Manfaat evaluasi. Pengukuran kinerja, mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai. Peningkatan kualitas, mengidentifikasi area perbaikan untuk meningkatkan kualitas. Analisis masalah, mengungkap permasalahan yang perlu ditangani. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan kinerja dan dampak program. Yaitu di sini kesimpulannya, evaluasi merupakan komponen penting dalam proses pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas. Dengan memahami subjek, sasaran, dan manfaat evaluasi, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efektivitas, dan memberikan pertanggungjawaban yang transparan. Terima kasih. Sekian presentasi saya.
Kalau ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.